Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Alamat saya adalah Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Dan saya adalah seorang petani. Saya memilih dunia pertanian karena memang basic saya sekolah adalah di sektor pertanian dari STPW Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, yang saat ini bertransformasi menjadi Polbangtan Yoma. Jadi di sana saya mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun dari Kementerian Pertanian. Jadi di dalam kuliah saya itu ada namanya program kewirausahaan. Jadi mahasiswa bisa akses modal dari universitas. Sehingga itu saya ambil kesempatannya untuk di awal itu saya dulu pelihara ayam joper atau Jawa Super. Selanjutnya di situ saya mengalami kegagalan dan saya pindah bisnis ternak. Sehingga saya coba akseleratif dari mulai permodalan, dari mulai pemasaran, itu mulai saya kembangkan terus, dan saat ini saya sudah mengelola sekitar 700 ekor domba dan sapinya 20 ekor. Saya juga di sekitar kandang juga saya memberdayakan petani-petani untuk tanam yang berkaitan dengan peternakan saya, seperti misalnya jagung, terus kedelai. Ini nanti limbah pertaniannya itu bisa digunakan di peternakan saya. Dan ini sudah saya dampingi hampir 200 petani. Kalau peternakan domba saya, peternakan domba kalau di tempat saya paling banyak adalah domba kibas. Jadi itu karena saya mengambil segmentasi di daerah Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu masih banyak suka domba, atau kalau di Jawa biasa disebut dengan wedhus gembel. Dan ini menjadi segmentasi terbesar saya. Dengan sistem pemeliharaan saya adalah menggunakan limbah pertanian. Jadi menggunakan pohon jagung, terus kulit kedelai, terus ampas tahu, ketela, itu yang saya gunakan. Karena tentu di dalam usaha peternakan ketika kita bisa menekan biaya produksi terutama di pakan, ini bisa menambah keuntungan kita. Dan saya sengaja membuat peternakan saya itu kandangnya sederhana karena memang ini untuk ditiru petani. Kalau petani di desa itu kalau memang mau belajar peternakan kok kandangnya investasinya sudah mahal, dia akan ragu untuk meniru saya. Sehingga saya buat kandang saya itu sederhana dengan investasi yang rendah. Tetapi kita tetap memperhatikan SOP pemeliharaannya, manajemennya tetap kita sesuaikan dengan SOP seperti pemberian obat, terus cek kesehatannya, pakannya juga proteinnya harus selalu terjaga. Ini tetap harus kita lakukan. Tetapi kandang boleh biasa saja. Karena kan prinsip kandang kan yang penting dia bisa untuk tempat berteduh ternak, bisa untuk ternak itu yang penting nyaman. Yang penting kalau prinsip dalam beternak saya adalah ketika ternak itu sehat dan pakannya tercukupi, maka ternak itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Pakan yang saya gunakan itu adalah jagung, dan jagung ini relatif bertahan ketika musim kemarau. Jadi air tidak banyak pun dia bisa hidup. Dan itu kita berdayakan, kita kumpulkan petani di situ untuk menanam jagung. Bibitnya itu kita berikan. Nanti ketika panen jagungnya kita beli, dan pohon limbahnya pun kita beli untuk pakan ternak kita. Sehingga yang mulanya petani itu di musim kemarau dia tidak punya pendapatan, ini bisa terbantu dengan adanya peternakan sistem menggunakan limbah jagung. Jadi saya melihat dan memperoleh informasi kalau di luar Jawa itu limbah jagung hanya buang, hanya dibakar. Nah ini sebenarnya kalau suatu saat teman-teman yang ada di daerah luar Jawa yang mempunyai potensi tentang jagung ini bisa digunakan untuk peternakan. Karena ini jelas menekan biaya. Dan kalau di tempat saya ini harus kita bentuk, karena ini belum terbiasa menanam jagung, itu belum terbiasa. Sehingga saya harus
punya waktu yang ekstra untuk mendampingi mereka dan memberikan benar-benar manfaat ekonomi kepada mereka. Tadi berbicara tentang peternakan, saya di sektor pertaniannya itu kita fokusnya adalah tadi saya utamanya jagung karena itu mendukung peternakan saya, tapi sekarang ini kita sudah mulai untuk menanam kedelai jenis edamame, dan ini kita kemitraan dengan perusahaan sehingga ini kita masih terbantu untuk pemasarannya karena ini kan jangkauannya ekspor, Mas. Jadi kita harus kerjasama dengan PT untuk kita bisa memberdayakan petani yang mulanya hanya ditanam padi 2 kali periode dalam 1 tahun. Kita coba di periode yang ketiga nanam edamame, dan itu terbukti bahwa ketika dimanfaatkan itu pendapatannya bisa naik 2 kali lipat, dan ini akan kita kembangkan terus, akan kita beri contoh-contoh yang baik untuk bisa ditiru petani seperti itu. Untuk omset bisnis saya saat ini kalau di bulan-bulan selain Idul Adha itu di kisaran 200 juta. Tetapi ketika Idul Adha seperti kemarin kita bisa jual 700 ekor, itu kalau di rata-rata 2,5 juta itu sudah di atas 1,5 miliar dalam 1 bulan. Jadi seperti tempat saya ini, peternakan saya ini boleh untuk belajar siapapun, baik itu anak-anak PAUD, baik itu anak TK, SMK, mahasiswa maupun petani yang ingin memulai bisnis, itu boleh belajar ke tempat saya. Dan itu silahkan, kita sampai kalau memang dia punya bisnis plan yang bagus dan kita tertarik untuk kerjasama, kita siap untuk kerjasama seperti itu. Harapan saya untuk teman-teman sahabat muda yang saat ini masih bingung mau kerja apa, masih bingung mau membangun desa melalui apa, kuncinya satu, kalau kita mau kita sukses dengan cepat, sebenarnya adalah dunia pertanian salah satunya. Dan harapan itu harus saya terus kobarkan karena memang sekarang kita sangat krisis sekali petani muda, dan ini harus kita yang sudah melakukan harus selalu mengajak teman-teman yang belum terjun ke pertanian. Pertanian itu sangat menguntungkan. Hanya yang paling penting kita yang pertama adalah menumbuhkan motivasi, Mas. Jadi kalau motivasi anak muda itu saya ibaratkan seperti air soda. Jadi kalau dibuka itu meluap, tapi didiamkan itu menjadi normal bahkan berkurang karena di awal tadi udah meluap. Ya ini yang harus kita mulai bentuk. Jadi motivasi seorang anak muda itu tidak boleh seperti air soda, tapi harus stabil terus, bahkan harus bertambah. Dan ketika kita sudah bisa menumbuhkan motivasi, baru komitmen. Komitmen itu penting, apalagi di dunia pertanian, Mas. Jadi terkadang anak-anak muda itu malu untuk mengakui bahwa saya seorang petani, itu sangat malu sekali. Makanya saya ini pakai kaos-kaos itu selalu setiap hari dengan yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Ini adalah salah satu cara saya untuk meningkatkan komitmen saya terhadap dunia yang saya geluti. Karena, Mas, dalam usaha apapun, bahkan usaha pertanian khususnya, mendapatkan 10.000 di pendapatan awal itu lebih susah dibandingkan kita mendapatkan 10 juta, 20 juta, bahkan 100 juta di pendapatan kedua. Sehingga komitmen itu sangat penting sekali untuk kita jaga. Karena kebanyakan pemuda itu belum mendapatkan keinginan yang pertama, dia udah loyo dulu, udah tidak semangat lagi. Ya, ini yang menjadi masalah. Sehingga ketika mau menjadi seorang pengusaha yang sukses di usia yang masih muda, komitmen itu nomor 1 seperti itu. Tapi yang penting terus bangga dengan yang namanya dunia pertanian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sahabat muda termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Pertanian Indonesia maju.